Pertama. Jadi secara geometris apa? Geometris itu apa? Sketsa, gambaran ya. Jadi gerak titik partikel secara geometris adalah meninjau gerak partikel tanpa meninjau penyebab geraknya. Artinya apa? Ada mobil berjalan, ya kan? Itu gerak partikel, mobil berjalan. Apa yang menyebabkan geraknya? Kita tidak tahu kan? Bukan tidak tahu, kita tidak membahas. Kenapa mobil itu bergerak? Kalau mobil itu bisa bergerak, itu teknik mesin yang membahas, betul tidak? Ini gerak pistonnya, gerak apanya itu, jadi dia tuh bergerak. Ya tidak, kita tidak memerlukan itu. Yang pasti kalau secara fisika itu mobil bisa jalan dari titik A ke titik B udah selesai. Ya, jadi makanya kalau fisika di teknik sipil dengan fisika di teknik mesin beda, ya, gitu. Kalau di fisikanya teknik mesin itu kita bicara tentang mesin Carnot, pernah lihat nggak? Carnot itu 4 siklus, lebih lagi mendalam tentang teknik mesin besar. Kalau fisikanya nih, gimana cara kerjanya diesel, gimana caranya pompa tuh yang bisa menyedot bensin, kemudian ada pemercik segala macam, bagaimana kerja busi, itu dia menyebabkan mobil itu bisa bergerak. Tapi itu bukan bagian kita kan? Bagian kita ini dari sipil itu mobil bergeraknya dari suatu tempat ke tempat yang lain itu bagaimana gaya yang bekerja. Nah, gaya bekerja. Ada gaya dorong, ya enggak? Ya kan? Ada kecepatannya itu yang dipelajari dalam fisika. Itu dosen KSDA itu Pak Pandu. Kalian belum kenal ya? Ya. Baik ya. Jadi lagi-lagi bahwa dalam kinematika kita itu meninjau gerak titik partikel secara geometris. Jadi kalian bisa rangkumannya ya. Nah, rangkumannya itu tulis di sini kinematika. Kinematika kemudian 21 ya, kinematika 42. 21 itu posisi, kecepatan dan percepatan. Kemudian membahas ini. Nah, dalam hal ini kita akan meninjau gerak titik partikel secara geometris, yaitu meninjau gerak partikel tanpa meninjau penyebab geraknya. Gitu, ya. Kemudian cabang ilmu mekanika. Nah, ilmu mekanika, makanya kalian ini nanti ketemu mekanika teknik, ya kan? Nah, itu karena dasarnya adalah fisika. Jadi cabang ilmu mekanika, nah ini apa sih itu kinematika? Itu ini. Nah, ini catat juga kalian. Cabang ilmu mekanika yang meninjau gerak partikel tanpa meninjau penyebab geraknya disebut sebagai kinematika. Ya. Jadi cabang ilmu mekanika yang meninjau gerak partikel tanpa meninjau penyebab geraknya disebut sebagai kinematika. Nah, ya. Kemudian kita bahas lagi di sini. Ya. Walaupun kita hanya meninjau gerak titik partikel, tetapi hasil yang dapat juga dimanfaatkan untuk mempelajari gerak benda yang bukan titik partikel. Karena selama pengaruh penyebab gerak benda hanya pengaruh eksternal, maka gerak keseluruhan benda dapat diwakili oleh gerak titik pusat masanya dan tidak berbeda dengan gerak sebuah titik partikel. Kemudian terhadap pernyataan ini akan diberikan belakangan. Jadi ini gak usah hanya pemberi penjabaran saja ya. Kemudian nih, gitu ya. Kalian ini gak usah dibaca, nanti pusing. Kalian ini berbicara tentang vektor ya. Kalian hanya mengerti aja dari mana asalnya kinematika tersebut. Oke? Kondisi gerak suatu titik partikel dideskripsikan oleh perubahan posisi partikel sebagai fungsi waktu atau RT. Ya, RT ini adalah vektor posisi R ya. Di sini RT ini vektor posisi R. Dalam mekanika klasik, waktu dianggap tidak tergantung pada sistem kerangka koordinat yang dipilih. Waktu hanya sebagai sesuatu yang mengalir bebas dari besaran fisis lainnya. Bila fungsi RT atau waktu sudah diketahui untuk sembarang waktu T, maka keadaan gerak partikel tadi
berarti sudah diketahui. Tetapi terkadang informasi tentang gerak partikel tidak diketahui dalam bentuk posisi, tapi dalam besaran yang lain yang akan didefinisikan. Dalam selang waktu delta t, posisi partikel akan berpindah dari RT menjadi RT plus delta t. Vektor perubahan posisinya ada seperti ini. Nah ini kalian itu aja ya, terima aja ya, jangan terlalu mendalam. Jadi misalkan di sini kita itu suatu mobil, misalkan arahnya kemana nih? Kalau ini timur, tenggara, selatan, barat daya barat, barat laut utara, timur laut. Ya, utara, timur laut. Berarti dia ke timur laut ya. Pertama kali itu dari 0, RT itu misalkan 0 sampai ke sini, berarti timur laut. Dari timur laut dia ke delta R aksen T, itu ke timur. Nah, jadi resultannya itu vektornya itu adalah dari titik ini, perhatikannya akan panah dari sini ke ujung. Jadi dari ujung awal ke ujung akhir. Kemarin kan kita belajar tentang vektor ya. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau misalkan ada mobil itu ke arah timur laut, vektor posisinya itu RT. Ya, artinya posisi yang berpengaruh terhadap waktu. Kemudian di sini ke timur, dia ke timur itu delta R aksen T. Jadi vektor posisinya bagaimana untuk mobil tersebut, yaitu dari ujung sini 0,0 sampai posisi terakhir. Makanya disebut R, vektor R, vektor posisi R untuk T dan delta T, untuk T dan delta T. Jadi ini ke sini RT, ini ke sini delta R aksen T. Jadi totalnya adalah RT plus delta T. Jadi vektor posisinya tuh ini. Nih, delta RT itu sama dengan RT plus delta T ini RT. Karena kita ambil delta T-nya saja. Jadi vektor posisinya itu delta RT-nya ini, vektor posisi ini yang ini adalah pengurangan dari yang ini kurangi yang RT gitu ya. Nah, posisinya adalah ini didefinisikan. Oke itu ya. Nah, sekarang kita beranjak dari vektor posisi. Kenapa ini harus disampaikan? Karena kedepannya kita harus belajar tentang kecepatan. Ya, kalau dulu itu ada jarak. Kalau jarak itu skala punya nilai saja, tapi tidak punya arah. Kalau jarak, tapi begitu kita berbicara tentang kecepatan, itu ada faktor jarak dan ada faktor